Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat hidayah, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kita bagaimana efek buruknya kemaksiatan yang sangat mengerikan. Nah, dalam semua aspek kehidupan, efek buruk ini insya Allah kita akan bahas secara detail di pertemuan berikutnya, yaitu disebut dengan atharul ma'asi, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam judulnya secara khusus, baik dari mulai efek terhadap bagaimana harta kita, kemudian keilmuan kita, bagaimana tentang keluarga kita, semuanya disebutkan secara detail. Ya, makanya yang kita pelajari yang awal-awal yang sampai sekarang kita mempelajari tentang secara umum sebenarnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di antaranya menukil hadis Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, amma ba'd. Coba perhatikan hadisnya. Rasulullah mengatakan, amma ba'd, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, fa innakum ahlun li hadzal amr. Sesungguhnya kalian pemilik urusan ini, malam ta'asullah, selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza asaitumuhu ba'atha 'alaikum man yalhaakum. Ya ikhwah, disebutkan istilahnya kalau kalian mulai bermaksiat sama Allah, orang-orang Quraisy itu merupakan bangsa yang paling mulia. Karena Rasulullah SAW itu benar-benar keturunannya, ya, benar-benar nasabnya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemuliaan seseorang itu bukan sekedar dari nasab, tapi inti kemuliaan bagaimana kemudian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena orang-orang yang terbaik di sisi Allah adalah yang mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan kalau kalian bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ba'atha 'alaikum man yalhaqum. Man yalhaqum, dikatakan Allah akan mengutus ke atas kalian man yalhaqum. Yalhaqum di sini adalah menguliti. Antum bisa bayangin, ya, dikuliti habis. Ya. Kemudian kama yulha hadal qadib biqadibin fi yadihi. Sebagaimana, ya, menguliti apa? Bagaimana menguliti dengan apa? Hadil qadib. Qadib ini apa? Pedang. Anda tahu pedang kalau menguliti itu tajamnya luar biasa, ya ikhwah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan seorang hamba yang mereka bermaksiat dengan kehinaan yang sangat luar biasa, dihabisin sama Allah pelan-pelan dan mereka enggak kerasa. Ini diantara efek-efek kemaksiatan, ya. Kemudian thumma laha qadibahu fa idahu abyad yaslid. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha, ya, mengeluarkan, ya, qadibahu, menghunuskan pedangnya, fa idahu abyad, ternyata warnanya apa? Putih. Kemudian yaslid. Yaslid ini mengkilap. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh dengan pedangnya. Makanya pernah kejadian di zaman Umar bin Khattab, ada seorang
Amir Syams kalau salah, ya, yang dimana dia waktu itu ingin mengambil rumahnya orang Yahudi untuk dijadikan apa? Sebagai masjid. Tahu kan kisahnya? Ya, ternyata apa? Dia jauh-jauh dari Syam menuju kemana? Ke Madinah. Cuman dapat apa? Dapat tulang. Ya. Dia datang, dia pikir Umar bin Khattab itu punya istana yang megah luar biasa. Orang-orang cuma mengatakan apa? Kalau mau ketemu nanti lurus ya. Ketemu ada orang yang pegangan ya dengan tongkatnya di bawah apa? Pohon. Sedang duduk. Subhanallah, bagaimana kemudian begitu luar biasanya Umar bin Khattab. Sampai di sana melihat orang yang menguasai sepertiga dunia kayak gini. Subhanallah. Ya, bukan dengan istana megah dan lain sebagainya. Tapi Allah berikan kemuliaan seorang hamba tersebut. Kemudian dia menceritakan tentang kasusnya, ternyata disuruh mengambil tulang dan Umar bin Khattab hanya mengeluarkan pedangnya kemudian diluruskan. Karena Rasulullah SAW mengisyaratkan seseorang untuk lurus sebagaimana kalau mereka tidak mau lurus maka mereka akan dikuliti dengan pedang. Makanya para sahabat ya memberikan isyarat tentang masalah apa? Pedang dalam masalah ini. Ketika diberikan kepada amirnya, dia pulang dalam posisi apa? Ngomel nggak karuan. Karena cuma dapat apa? Tulang. Ketika dikasih kemudian pemimpinnya ketakutan dan dikembalikan rumahnya. Sehingga orang Yahudi ini bersyahadat. Pelajarannya apa ya ikhwah? Umar bin Khattab memberikan isyarat, kalau engkau tidak bisa lurus maka engkau diluruskan dengan pedang sebagaimana garis yang ada di tulang ini. Karena pada dasarnya bagaimana ketika seseorang itu melihat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada mereka bahwa agama ini merupakan agama yang lurus. Ketika seorang tidak bisa lurus, maka Allah akan luruskan mereka dengan hukum Allah Azza wa Jalla dan ketentuannya. Ya, ini yang terjadi. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala fi ba'di ma yaqulu li bani Israil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya kepada Bani Israel, inni idza utitu raditu, sesungguhnya aku apabila apa ditaati, uti'tu raditu, maka aku akan ridho. Ya, wa idza raditu baraktu, kalau aku sudah ridho, efek ridhaan Allah apa? Keberkahan. Ya, walaysa li barakati nihayah, ini yang dimaksud. Dan tidak ada dari keberkahanku penghujung, habis. Jadi nggak ada habisnya keberkahan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kalau Allah sudah memberkahi ya ikhwah, maka Allah akan jaga hambanya dengan baik. Bukan sekedar menjaga hambanya, tapi menjaga dirinya dan keturunannya. Saya pernah tulis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka. Coba perhatikan ini. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu ketika menjaga hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari berbagai segi. Yang pertama, Allah menjaga mereka melalui malaikatnya. Jelas? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, Allah mengatakan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya. Buat apa ya ikhwah? Mengikuti bergiliran untuk menjaganya di muka, di belakang, ya. Mereka menjaga atas perintah Allah Azza wa Jalla. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan setiap hamba memiliki malaikat yang selalu menemaninya, malaikat yang menjaga di siang hari dan malam hari, dan mereka akan menjaganya dari berbagai keburukan. Dengan syarat apa? Hambanya menjaga urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan juga Abdullah ibn Abbas pernah mengatakan mereka itu adalah malaikat yang selalu menjaganya atas perintah Allah. Jika datang ajal, barulah malaikat-malaikat tadi meninggalkannya.
Inilah salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Bahkan Allah bukan sekedar menjaga malaikat itu di dunia, akan tapi juga di akhirat. Bagaimana bentuknya? Ya. Perhatikan perkara ini ya ikhwah. Allah Subhanahu wa taala ya pernah berfirman dalam Al-Quran. Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah qalu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30. Di ayat 31 Allah mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apa yang dimaksud pelindung di sini? Pelindung bagi siapa? Orang-orang yang beriman, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Mereka yang bertauhid dan menjalankan semua hak Allah Azza wa Jalla atasnya. Ya, dan juga istiqomah di atasnya. Maka Allah janjikan penjagaan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kami adalah teman kalian selama di dunia. Kami bimbing kalian, kami luruskan kalian, kami pelihara kalian berkat perintah Allah. Dunia ini. Akhiratnya bagaimana? Kemudian kami akan selalu bersama kalian di kehidupan akhirat, di mana nemani kalian di kuburan. Satu. Yang kedua, pada saat ditiupkan sangkakala terjadinya kiamat. Dua. Yang ketiga, ketika hari dibangkitkan. Jelas. Yang keempat, ketika melewati sirat sampai masuk surga. Ini gimana Allah jaga manusia lewat para malaikatnya, bukan sekedar dunia toh, tapi sampai ke akhirat. Syaratnya apa? Qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Dari sini Allah akan kasih hal yang sangat luar biasa. Tapi kalau nyeleweng gimana? Ya sebaliknya ya ikhwah. Sebaliknya hal yang sangat-sangat mengerikan, dihinakan dunianya dan dihinakan akhiratnya. Ya. Kita balik lagi. Kemudian dikatakan wa idza usitu ghadibtu. Kalau aku dimaksiati, aku murka. Jelas. Kalau Allah sudah murka, ya, la'antu, maka aku akan melaknat dia. Kalau aku sudah melaknat, apa yang terjadi? Wa la'nati tablughu sabi'ul minal walad. Dan laknatku sampai 7 turunan. Perkara ini bukan perkara yang remeh dan kecil. Ini perkara yang sangat-sangat mengerikan. Tapi sebaliknya ya ikhwah, kira-kira nih, kalau seseorang dijaga sama Allah, apa sekedar dirinya yang dijaga? Jawabannya enggak. Jadi subhanallah ya ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada hambanya janji yang sangat dahsyat dengan kenyataan realita yang luar biasa. Yang tadi kita lihat bagaimana Allah menjaga dengan penjagaan malaikat satu. Kemudian dijaga di usia tua. Karena taat di waktu muda. Dari mulai muda taat, maka Allah juga menjaganya sampai di usia tua. Apa dalil yang menjadikan seseorang itu ya mereka taat semenjak di usia muda? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Al-Imam Ibnu Qutaibah menjelaskan di dalam Zadul Masir ya, "Tsumma radadnahu asfala safirin illa alladziina amanu," kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya Al-Imam Qutaibah mengatakan orang-orang yang beriman semenjak waktu mudanya. Di saat waktu mereka semangat beramal sehat, maka mereka melakukan amal solehnya. Maka di waktu tuanya
ya, tidaklah berkurang amal mereka walaupun mereka tidak mampu melakukan amal ketaatan tersebut di saat tua. Pertanyaannya, gimana caranya nggak berkurang? Ada yang tahu? Enggak. Maksudnya Allah menghitung kenapa amalnya disebut tidak berkurang. Ada yang paham enggak? Asal masa muda kan kuat tuh. Banyak kan amalannya? Oke. Kemudian dikatakan di waktu tua, ya, sakit-sakitan kan? Betul enggak? Lemah kan? Tapi dikatakan tidak akan berkurang. Tahu caranya gimana? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya tentang permasalahan ini. Perhatikan hadis ini baik-baik. Maka jangan pernah remehkan orang-orang yang mereka istiqomah di atas ketaatan. Karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang beruntung sebenarnya dan gak akan pernah berkurang amalnya sama sekali. Ya, di antaranya ya akhwah, ya, ketika seseorang di waktu tua kan sakit-sakitan ya, dalam posisi mereka kena musibah, niat dia. Ya, di riwayat Imam Ahmad disebutkan di dalam kitab juga At-Targhib wa Tarhib, dikatakan innal abda idza kana ala tariqatin hasanah. Kalau seorang hamba itu, ya, amal ibadahnya dalam kondisi baik. Maksudnya hasanah di sini apa? Sehat. Dia biasa melakukan kebaikan. Paham ya? Biasa. Makanya apa? Terbentuk amalnya dari mulai waktu muda, dalam posisi seger-segernya. Kemudian apa? Thumma maridho, kemudian dia sakit. Ya. Qila lima lakin muwakkal bihi. Allah akan katakan kepada malaikat yang diutus. Buat apa? Buat nyatet amalnya. Maka perintah Allah kepada malaikat itu dengan mengatakan uktub mithla amalihi idza kana taliqan. Tulislah pahala amal perbuatan hambaku seperti amalnya kalau dilakukan sewaktu sehat. Jadi dia punya kebiasaan waktu sehat, tahajud, baca Quran, semua kebiasaannya tulis persis. Walaupun pada waktu sakit bisa nggak dia melakukannya? Nggak bisa. Paham di sini? Tapi pahalanya tetap sama. Sampai kapan ditulisnya? Sampai dua kondisi. Hatta utliqahu au akfitahu ilayya. Sampai aku membuat dia sehat, membebaskannya dari sakitnya maksudnya, atau yang kedua, atau aku cabut nyawanya. Akfitahu alayya itu dicukupkan, dikembalikan kepadaku sampai dicabut nyawanya. Berarti apa? Orang koma itu kalau dia punya kebiasaan baca Quran, punya kebiasaan melakukan amal-amal soleh, kira-kira pahalanya berjalan nggak? Tetap. Sholat 5 waktunya berjalan nggak? Berjalan. Maka jangan remehkan orang sakit yang mereka punya kebiasaan amal soleh. Ini bagaimana Allah ngasih, ya, gambaran rahmat Allah yang sangat luar biasa. Sampai orang yang sakit gak bisa apa-apa, makanya seseorang itu dimatikan sesuai kebiasaannya. Ya. Bahkan salah satu ulama salaf mengatakan laul masaibud dunya lawaradna al-akhiratu muflisin. Kalau seandainya bukan karena musibah-musibah dunia, niscaya kita akan datang pada akhirat dalam kondisi apa? Bangkrut. Kenapa? Ketika orang kalau nggak kena musibah, kadang-kadang amalnya belum tentu ikhlas kan? Betul nggak? Ketika kena musibah, Allah catat sesuai kebiasaannya, diterima semua nggak kira-kira itu? Diterima semua sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memerintahkan tulis seperti waktu dia sehat. Apa yang dia lakukan dari amal kebaikannya, maka ditulis semuanya.
Oh, pahala ini, pahala ini, pahala ini, pahala ini diterima semua sama Allah amalan-amalan itu. Karena perintah Allah ke dia, tulis pada waktu seperti pada waktu sehat. Subhanallah ya ikhwah. Bagaimana gambarannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hambanya. Maka Allah kasih kemudian mereka untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Inilah bagaimana ketika Allah sudah ridha kepada hambanya. Maka mereka dijaga di waktu tua dengan cara ini, yaitu kualitas amalnya nggak berkurang sama sekali, nggak berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menjaga hambanya pada waktu tua bukan sekedar dengan cara seperti ini, tapi juga menjaganya secara fisik. Kenapa? Karena pada dasarnya Rasulullah SAW mengatakan siapa orang mukmin yang terbaik. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat. Kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang umurnya panjang dan amalnya baik. Amalnya baik ini dibangun dari kebiasaan amalnya semenjak di waktu muda. Bahkan antum tahu Abi Syuja, saya pernah ceritain belum Abi Syuja, yang kitab fikihnya dipakai banyak di Indonesia. Namanya apa fikihnya? Matan Abi Syuja. Banyak di pesantren-pesantren. Ini kitab fikih Syafi'iyah. Ya. Jadi Abi Syuja ini merupakan ya bermadhab Syafi'i. Sedangkan muridnya Imam Syafi'i maka disebut dengan Syafi'iyah. Ya. Sedangkan di Indonesia ini banyak yang pakai madhab Syafi'iyah ya, daripada madhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i dan muridnya terkadang berselisih pendapat ya, kayak Imam Ahmad bin Hanbal maka muridnya disebut dengan Hanabilah ya. Imam Malik disebut Maliki ya. Imam Abu Hanifah disebut Hanafiyah ya. Nah, Imam Abi Syuja dia adalah seorang qadhi, tahu qadhi, hakim. Dia mengatakan dia itu lahirnya 433, meninggalnya 596. Umurnya berapa berarti? Berapa umurnya? 160 tahun. Antum bayangin. Bahkan dikatakan ya di dalam kitabnya sendiri dia dikasih jabatan qadhi itu umur 14 tahun. Imam Syafi'i itu mulai berfatwa umur berapa? Berapa? 15-an. 15-16-an. Itu mulai duduk berfatwa. Antum bayangin. Anak sekarang masih main tek-tek ya. Nah, orang dulu subhanallah ya ikhwah, mereka sudah apa? Nuntut ilmu dan Allah kasih kecerdasan. Bagaimana pengorbanan orang tua sehingga anaknya mereka menjadi anak-anak yang brilian luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sudah dikatakan oleh seorang tua ketika melihat bagaimana anak ini cara bicaranya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh seorang yang ketemu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di waktu kecil, ini anak akan jadi ulama besar. Dari bagaimana cara berpikirnya di saat saudaranya yang lain sedang bermain, Syekhul Islam Taimiyah belajar. Kata bapaknya, kenapa kok belajar terus? Dia ungkapkan bagaimana dia kebutuhannya dengan ilmu. Cara berpikirnya lain sendiri. Makanya subhanallah, orang-orang yang mereka menjadi orang-orang yang besar dari mulai kecilnya mereka terdidik cara berpikirnya. Makanya disebutkan Imam Abi Syuja ini di saat usianya 100 tahun lebih, dia dalam posisi masih sehat dan masih cerdas. Bahkan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan banyak ulama yang umurnya di atas 100 tahun nih. Sebagian ulama ada umurnya yang berusia 100 tahun, di atas 100 tahun, tapi dia bisa ya melakukan lompatan kayak lompatannya anak muda. Tidak ada encok, pegel, linu. Kenapa? Karena rahasianya satu. Al-Imam Ibnu Abi Syuja dia mengatakan, aku selalu menjaga anggota badanku dari kemaksiatan kepada Allah di waktu muda, maka Allah menjagaku di waktu tua.
Dengan penjagaan apa? Fisik. Antum tahu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad umurnya sudah berapa sekarang? Hampir 100. Ya, tapi kutubus sittah tidak ada yang lewat satupun dari ingatannya, dengan syarahnya yang masih tegas dan tidak ada yang lupa. Nah, ulama yang paling luar biasa di Madinah saat ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Anaknya profesor besar tentang masalah akidah. Siapa? Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad. Bapaknya kalau jalan, anaknya yang bagian apa? Nenteng. Padahal anaknya profesor besar. Nah, kalau kajian, anaknya nggak pernah. Anaknya sama bapaknya sama-sama paling ramainya di Masjid Nabawi. Tapi subhanallah ya ikhwah, bagaimana kemudian seorang bapak yang sangat-sangat luar biasa, yang umur 90 lebih nggak ada kena penyakit pikun. Inilah realita bagaimana Allah menjaga apa? Hambanya di waktu tua dari segi fisik. Bahkan juga mereka jauh dari kepikunan, mereka masih menjadi orang yang cerdas dan juga menjadi orang yang kuat. Karena pada dasarnya mereka mengatakan, para ulama tersebut, anggota badan ini selalu aku jaga agar jangan sampai berbuat maksiatan di kala muda. Balasannya apa? Allah menjaga anggota badanku di waktu tua. Bahkan dari segi kualitas pahalanya masih sama. Jelas? Oke. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keturunan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan turunanku sampai 7 turun, keberkahanku sampai apa? Tidak terbatas sama sekali, sedangkan laknatku sampai berapa? 7 turunan. Karena dikatakan di sini dalam surat Al-Kahfi ayat 82, Allah mengatakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimani fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana, inilah syahidnya, Abu Huma. Yang disebutkan siapa di sini? Bapaknya soleh, bapak. Kenapa dikatakan bapak? Memang yang soleh adalah seorang ayahnya. Ya. Disebutkan ya ikhwah, ya, bahwa bagaimana keturunan ini sebenarnya. Ayah yang dimaksud di ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir disebutkan adalah kakeknya yang ketujuh. Paham ya? Bukan bapaknya pas, tapi kakeknya yang ketujuh, seorang pedagang dia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir kakeknya yang ketujuh adalah seorang pedagang. Karena kesalehannya, maka Allah jaga turunannya. Ini turunan yang ketujuh ini. Turunan yang ketujuh masih dijaga apa? Iman dan hartanya oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka dalam posisi yatim sekalipun. Jadi penjagaan Allah bukan karena yatimnya, tapi karena bapaknya yang soleh, yaitu kakeknya yang ketujuh. Ya. Juga Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, barang siapa seorang mukmin mati yang selalu menjaga Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga keturunan-keturunannya. Mati dalam posisi apa? Menjaga hak Allah. Maka Allah menjaga keturunannya. Bahkan Sa'id bin Musayyib mengatakan kepada anaknya, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Disebutkan apa? Wahai anakku, sesungguhnya aku memperbanyak salatku. Kenapa? Supaya Allah menjagamu. Kenapa? Karena orang tua yang taat, seorang yang taat, Allah jaga turunannya. Bukan sekedar anaknya pas, tapi turunan ke bawahnya Allah jaga. Dan Sa'id bin Musayyib ini siapa? Fuqahanya tabi'in. Dia mengatakan ini karena dia mengerti, ya, bagaimana Allah menjaga turunan karena ketaatan orang tua. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan, barang siapa yang menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga dari berbagai gangguan. Sebagian salaf juga mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Barang siapa yang lalai dari ketakwaan kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah peduli sama dia. Maka orang itu telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh sama dirinya. Subhanallah ikhwah. Bagaimana efek seseorang melakukan ketaatan dan juga kemaksiatan? Sangat jauh-jauh luar biasa.
Kemudian bagaimana dengan ketaatannya ya ikhwah? Apakah dia bagaimana kok bisa istiqomah? Yang berikutnya, Allah akan menjaga bukan sekedar dirinya toh, tapi agamanya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ini realita. Jadi pada dasarnya para sahabat itu mereka bisa istiqomah gara-gara siapa yang menjaga? Siapa yang menjaga di sini? Allah. Berawal siapa yang deketin diri? Dirinya sendiri dulu. Dia mulai mendekat, maka Allah akan memberikan sisanya. Jadi kehebatan dirinya bukan karena murni dirinya, tapi karena anugerah yang Allah kasih. Kalau antum mau bicara tentang kisah para orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mereka selalu berawal dari mendekatkan dirinya kepada Allah, mencari ridha Allah, berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Jelas sisanya Allah kasih hidayah sehingga mereka bisa istiqomah di atasnya. Makanya dikatakan ya di dalam doa Nabi SAW sebelum tidur apa? Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Ya. Rasulullah mengatakan dengan namamu ya Allah aku meletakkan ya lambungku ya, dan dengan namamu aku mengangkatnya. Maksudnya apa? Tidur sama bangun istilahnya ya. Kemudian kalau engkau ya memegang diriku, maksudnya apa? Ditahan, dimatikan, maka ampuni. Jelas. Akan tetapi kalau engkau mengembalikannya, mengirimnya lagi ya, maksudnya mengembalikan untuk dibangunkan lagi. Karena pada dasarnya ya orang tidur itu apa? Mati kecil. Jadi ada dua kemungkinan kalau orang sudah tidur, antara Allah tahan atau Allah balikin lagi. Jelas di sini ya. Kalau engkau mengirimkannya, maka jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Berarti apa? Allah menjaga keimanan mereka ya ikhwan. Allah menjaga ketaatan mereka. Yang menjaga adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya terutama ada peringatan juga bagi orang-orang yang sudah tua. Tua ini apa? Nggak ada ampun bagi umur berapa? 60 ke atas. Nggak ada kata-kata saya tidak tahu. Jelas. Masalah apa yang di sini? Masalah apa? Berkaitan dengan apa agama? Amalan-amalan yang wajib dan larangan-larangan yang haram yang dijelaskan secara jelas. Jelas di sini. Jadi nggak ada lagi udzur mengatakan saya masih awam. Umur berapa? 60 tahun ke atas nggak ada maaf lagi. Kenapa? Kata Allah SWT, bukankah aku sudah memanjangkan umurmu dengan waktu yang cukup? Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sana. Ya, Allah memberikan udzur kepada seseorang yang diakhirkan ajalnya hingga sampai berapa? 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun ke atas ada udzur? Enggak ada sama sekali. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wal makna, artinya apa? Annahu lam yabqa lahu i'tidar. Ka'ayyakul law muaddali fil ajal la fa'altu ma umirtu bihi. Dikatakan bahwa tidak ada lagi baginya i'tidar, udzur, mengatakan kalau seandainya aku dipanjangkan ajalku maka aku akan melakukan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada lagi ngomong kayak gitu. Sudah nggak ada maaf ya. Wa idza lam yakun lahu udrin fi tarki ta'ah ma tamakkunihi minha bil umri alladhi hasala lahu fala yanbaghi lahu hina idin illa istighfar wa ta'ah wa iqbalil al-akhirah bil kulliyah. Ada 3 hal yang harus dia pikirkan. Dikatakan kalau ya nggak mungkinkan lagi untuknya udzur ya. Jadi nggak ada lagi udzur dalam apa? Meninggalkan ketaatan. Sedangkan dia mampu untuk melakukan di umur yang Allah kasih, maka di saat itu
mereka tidak boleh lagi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kecuali mereka harus apa? Beristighfar kepada Allah, banyak-banyak minta ampun, kemudian apa? Melakukan ketaatan dan mempersiapkan diri menuju kepada akhirat secara total. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya menutup akhir hidupnya dengan cara apa? Ada dua perintahnya. Dan ada di dalam Al-Quran. Tutup dengan apa? Apa? Dan itu ada di bacaan sholat. Ada di bacaan sholat. Doanya sama. Ruku sama sujud. Apa doanya? Ya, itu dia. Allah merintahkan untuk memperbanyak tasbih dan istighfar di akhir hidup. Jelas ini? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tasbih dan istighfar di akhir hidup, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Coba ayatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya ikhwah, lo kaitannya kemana Ustaz? Kan ayat itu ngomongnya gini. Nah, coba antum lihat ini ya, di dalam hadis Imam Bukhari disebutkan, ini athar ya, dari Abdullah bin Abbas suatu ketika Umar bin Khattab, ya, ini syahidnya. Umar bin Khattab mengundang para sahabatnya, ya, dan aku diajak sama Umar bin Khattab bareng-bareng di para sahabat, dan tahu yang datang sahabat-sahabat senior, orang yang tua-tua semua. Abdullah bin Abbas umurnya berapa? Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah meninggal umur berapa? 13 tahun. Jadi benar-benar seorang sahabat junior, tapi ilmunya di sini para sahabat ngakuin luar biasa. Ya, ketika itu maka kemudian ya, Umar bin Khattab tidak mengajakku saat itu kecuali untuk apa? Mempertontonkan kepada mereka bagaimana kualitas keilmuan. Ya, kenapa? Karena para sahabat ketika Abdullah bin Abbas didatangkan di depan para sahabat ngomong apa? Wahai Amirul Mukminin, kalau yang seperti ini di rumah kami banyak. Maksudnya anak-anak kecil banyak nih. Nah, ini pertemuan sahabat tua-tua semua. Betul kan? Akhirnya didatengin, kemudian Umar bin Khattab tanya sama mereka tentang apa pendapat kalian tentang turutnya surat Al-Asr, An-Nasr ayat 1 sampai 3. Kemudian mereka sebagian berkomentar apa? Setahu kami kita diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampun. Ya, ketika diberikan pertolongan dan kemenangan. Ini sebagian tafsirnya sahabat. Ya. Kemudian sebagian lagi komentar apa? Kami nggak tahu. Atau bahkan ada yang nggak komentar sama sekali. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Jawaban Abdullah bin Abbas kaget. Mereka nggak kebayang di pikirannya. Para sahabat sama sekali nggak kebayang kalau itu jawabannya sebenarnya. Dan mereka benar-benar oh iya betul. Kenapa? Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, bagaimana engkau mentafsirkan ayat itu? Surat An-Nasr. Kata Abdullah bin Abbas, bukan itu yang dimaksud. Bukan ketika Allah kasih pertolongan dan kemenangan kemudian kita suruh bertasbih sama istighfar, enggak. Ya, bahwa surat itu turun bertanda ajal Rasulullah sudah dekat. Ya. Sehingga jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya, yaitu ditaklukkannya kota Mekah, itulah tanda ajalmu wahai Muhammad. Karenanya bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan meminta ampun. Artinya apa? Tutup hidupmu dengan dua ini. Banyak bertasbih dan
istighfar. Allah tutup dengan apa? Innahu kana tawwaba. Tawab ini bagi orang siapa? Yang punya dosa. Pertanyaannya, kalau Allah kasih ya kemenangan dan pertolongan, itu karena orang taat atau karena dosa? Taat kan? Apa hubungannya dengan dosa? Paham di sini? Allah bicara tentang akhir ajal. Sedangkan orang yang husnul khotimah butuh apa? Butuh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka baru ngeh, ternyata iya ya, karena Allah mengatakan innahu kana tawwaba, langsung baru nyambung. Dan itu nggak kepikir sama sekali para sahabat. Baru sadar mereka bahwa ini bukan sekedar anak kecil, tapi ini senior ilmunya. Makanya di situ ya ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak tahu pentafsiran ayat tersebut selain yang seperti yang engkau katakan, wahai Abdullah bin Abbas. Inilah realita bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan yang sebenarnya ketika seseorang itu dijaga apa? Dirinya ketika mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ya di sini? Tapi kalau nggak taat, dijaga nggak imannya, hidayahnya dikasih, tutup, habis. Inilah mengerikan. Sebagaimana Allah mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksifun. Sekali-kali tidak demikian. Akan tapi apa? Apa yang mereka berbuat itu ya. Ron ini adalah bentuk menutupi hatinya terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sejauh-jauhnya mereka dari hidayah karena perbuatan mereka, bahkan sampai akhir hidupnya ditutup dengan su'ul khatimah. Jelas ya ikhwah? Mudah-mudahan dengan semua ini kita bisa menjadi paham, dan insyaallah ya, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana dampak dosa itu dalam setiap celah-celah kehidupan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai harta kita, keluarga kita, ya, kemudian ilmu kita. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya dengan judul yang baru yang disebut dengan athar al-ma'asi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin termotivasi untuk melakukan ketaatan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan menjauhkan diri kita dari larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari murkanya dan serta dari adabnya, serta mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.